Sahabat, jangan pernah buang waktu kamu untuk menyesali diri. Menyesali apa yang pernah kamu lakukan, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Jangan buang waktu kamu untuk menyesali diri atas perilaku bodoh yang pernah kamu lakukan atau perilaku konyol lainnya yang pernah kamu kerjakan. Kenapa? Karena itu semua adalah sesuatu yang buang-buang waktu. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setuju ya? Siapapun itu. Sejak kita kecil, kita sudah berbuat salah. Sejak kecil, kita sudah melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang konyol. Tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya dari semua hal yang salah yang kita lakukan, dari semua hal yang bodoh yang kita lakukan, dari hal yang konyol yang kita lakukan, kita belajar banyak hal. Kita bertumbuh dan kita menjadi seperti saat ini. Tapi mungkin kamu berpikir bahwa iya, untuk hal-hal yang kecil, kebodohan kecil, kekonyolan yang umum itu adalah hal yang mudah untuk kita lupakan. Tapi bagaimana dengan kesalahan besar, kebodohan besar, kekonyolan besar? Pada prinsipnya, mau kesalahan kecil, kebodohan kecil, kekonyolan kecil, atau kesalahan besar, kebodohan besar, atau kekonyolan besar, sesungguhnya kedua-duanya adalah pelajaran. Dalam hidup ini, setiap orang akan belajar hal-hal yang pantas untuk kita pelajari. Ketika kita diberikan pelajaran besar, maka sesungguhnya itu adalah momentum yang diberikan Tuhan untuk kita bagaimana bisa melakukan sebuah lompatan besar dalam hidup atas apa yang sudah kita pelajari. Ketika kita melihat kesalahan, kebodohan, kekonyolan itu sebagai sebuah pelajaran, maka yang terjadi adalah kita akan bisa mengambil hikmah dan harapannya tentunya adalah kita bisa melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Menyesali sesuatu yang pernah terjadi atau sudah terjadi sesungguhnya adalah sesuatu yang pertama, buang-buang waktu. Kenapa buang-buang waktu? Karena dengan merenung, dengan mengurung diri, dengan menarik diri dari lingkungan karena menyesali apa yang sudah dilakukan, itu tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam hidup kita. Itu hanya membuat waktu yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk melakukan perbaikan diri, memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Belajar lebih banyak lagi agar kemudian tidak melakukan kebodohan atau lebih serius lagi dalam hidup ini sehingga tidak banyak membuang waktu pada hal-hal konyol. Itu menjadi sia-sia. Waktu adalah satu-satunya harta yang kita punya yang itu sangat bernilai, yang tidak akan bisa kembali sedetik pun ketika kita melewatkannya. Karenanya, berhenti buang waktu dengan menyesali diri. Menyesali diri atas apa yang sudah terjadi kemarin juga adalah hal yang tidak baik. Kenapa? Karena ini hanya akan membuat kita terjebak pada satu situasi di mana kita menarik, mengundang, menghadirkan lebih banyak perasaan negatif dalam diri kita dan akhirnya kita menjadi orang yang seolah-olah tidak berdaya, seakan-akan tidak punya harapan dan semakin terpuruk dalam kehidupan. Menyesali diri hanya membuat kita semakin merana, tidak memberikan solusi ataupun perbaikan di masa yang akan datang. Yang ketiga, kenapa kita butuh berhenti untuk menyesali diri atas apa yang sudah terjadi? Itu karena apa?
Menyesali diri hanya membuat kita akhirnya terjebak pada kondisi kita menjadi orang yang suka, senang, mengasihani diri. Kita menjadikan diri kita sebagai orang yang lemah. Kita membuat diri kita berada di posisi sebagai pribadi yang tidak berdaya. Dan pada akhirnya kita terjebak pada satu situasi, merasa diri bahwa tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika kita mulai terjebak pada satu situasi, merasa diri lemah, merasa diri kotor, merasa diri rendah karena kesalahan, kebodohan, kekonyolan yang pernah kita lakukan, maka segera ubah cara kita berpikir, ubah situasinya. Katakan dalam diri, stop. Yang terjadi, biarlah terjadi. Fokus saya ke depan. Mulailah ubah diri kita ketika merasa diri terpuruk menjadi merasa diri penuh harapan. Hal yang selanjutnya yang butuh kita lakukan adalah yuk perbanyak syukur. Karena syukur inilah yang kemudian membawa kita berada pada situasi kita fokus pada apa yang kita miliki saat ini. Kesalahan, kebodohan, kekonyolan kemarin mungkin saja telah mengambil sebagian dari yang kita miliki. Mengambil kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Mengambil reputasi kita, mengambil kesempatan, mengambil macam-macam. Tapi yang paling utama adalah bersyukurlah. Karena dengan bersyukur, maka kita kemudian membuat diri kita fokus pada apa yang kita miliki. Milikilah yang namanya jurnal syukur. Apa itu? Kamu bisa mengambil sebuah buku, ya. Kemudian di buku itu kamu tuliskan setiap hari apa saja hal yang kamu syukuri dalam hidup ini. Kamu bisa mensyukuri diri kamu seperti saat ini, mensyukuri keluarga yang kamu miliki, mensyukuri hal apapun yang ada di sekitar kamu. Dengan bersyukur, pikiran kita menjadi lebih positif. Kita menjadi merasa berlimpah dan kita akhirnya menjadi penuh dengan harapan. Ketika kamu punya jurnal syukur, maka kamu bisa gunakan latihan yang lainnya, yaitu adalah di saat kamu dekat dengan orang-orang yang kamu percaya, maka ucapkan syukur kamu ke mereka. Bagi apa yang kamu syukuri kepada mereka. Misalnya, kamu bisa bilang kepada teman kamu, bro, saya bersyukur punya teman seperti kamu. Ketika orang-orang meninggalkan saya, ketika orang-orang menjauhi saya, kamu ada di sini. Thank you, bro. Kamu bisa ucapkan syukur seperti ini kepada orang lain. Pak, saya bersyukur diberi kesempatan untuk belajar hal besar dari kesalahan yang saya lakukan kemarin. Sekarang saya tahu apa yang tidak boleh lagi saya lakukan dan saya belajar apa yang harusnya saya lakukan. Saya bersyukur punya mama papa yang senantiasa menyayangi dan menjaga anak-anaknya. Atau banyak hal. Nah, menyampaikan apa yang kita rasa, kita miliki, menyampaikan rasa syukur kita kepada orang lain. Ini akan membuat jiwa kita bertumbuh, pikiran kita bertumbuh, fokus kita berkembang. Dan pada akhirnya kita akan punya energi untuk melakukan hal lebih. Selain berbagi apa yang kita syukuri, kita bisa menumbuhkan rasa syukur kita dengan bertanya kepada orang lain tentang apa yang dia syukuri. Kita bisa bertanya kepada teman kita, sis, kamu boleh nggak cerita itu? Dalam hidup ini apa yang kamu syukuri? Dek, sejauh ini apa yang kamu syukuri? Tanyakan kepada siapapun. Maka dengan hal ini kamu harus siap-siap untuk terkejut. Bahwa seringkali apa yang orang syukuri dalam hidup ini
itu jauh lebih sederhana dari apa yang sebenarnya kita syukuri. Kita seringkali merasa diri bahwa untuk bersyukur kita butuh hal-hal yang besar. Untuk bisa bersyukur kita butuh hal-hal yang hebat. Padahal untuk sebagian orang, untuk bersyukur cukup dengan bagaimana mereka merasa berterima kasih pada apa yang ada di dekat mereka, ada di sekitar mereka. Nah, syukur inilah yang kemudian akan membuat kita senantiasa punya wawasan ke depan, gambaran ke depan tentang apa yang butuh kita lakukan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak lagi membuang-buang waktu pada apa hal yang pernah kita lakukan. Kita tidak lagi membuang waktu menyesali diri. Kita tidak lagi membuang waktu dengan mengasihani diri. Kita menjadi lebih positif, lebih optimis, dan siap untuk membuat perubahan besar dalam hidup kita. Saya Ronald Tagalong, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua.